kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah ya Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang setia memelihara kehidupan kami setiap hari. Sungguh ya Tuhan, kami layak mengucapkan syukur kepadamu atas berkat anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami melalui anugerah kehidupan dan kesehatan. Itu semua adalah berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga bagi kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menaungi hati pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah hanya tertuju padamu saja. Sejenak ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tuntun hati pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita di malam ibadah keluarga pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17 ayat 6 sampai 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu nama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, satu tuntunan tema bagi kita di minggu ini ialah kebahagiaan orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita melihat dan membaca teks firman Tuhan kita saat ini melalui Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 ini adalah bagian doa Yesus, di mana saat Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir menjelang penangkapan, menjelang penyaliban Yesus. Tentu sebagai orang-orang percaya, tentu kita layak bersyukur. Sebagai orang-orang yang percaya, kita tentu layak merasakan bahagia. Bahagia, bersyukur karena Yesus berdoa bagi murid-muridnya yang saat itu mereka lakukan. Dan Yesus berdoa juga kepada orang-orang yang percaya pada saat ini. Dalam doanya kita belajar bahwa Yesus menguatkan, bahwa Yesus meneguhkan murid-muridnya untuk hidup, melakukan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana jikalau kita menggambarkan seperti orang tua terhadap anaknya, orang tua terhadap anak-anaknya, saya yakin dan percaya hampir setiap orang, setiap orang tua atau orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya itu terus bersama-sama dengan mereka. Pasti orang tua itu ingin anak-anaknya baik, ingin anak-anaknya sehat, ingin anak-anaknya berhasil, ingin sukses. Dan bahkan ketika tiba saatnya bagi anak-anak mereka untuk menentukan masa depannya dan hendak ingin meraih cita-citanya, pasti orang tua akan mengusahakan supaya anak-anaknya itu menggapainya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika anak-anaknya hendak meninggalkan orang tuanya untuk sementara, untuk tujuan meraih masa depannya, dan ia harus pergi merantau, dan ia harus pergi jauh dari orang tuanya, tentu sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, sebagai orang tua yang percaya akan kuasa Tuhan, ketika anaknya hendak berangkat ke perantauan, pasti orang tuanya mendoakannya agar ia sehat-sehat, agar ia sampai ke tujuan dengan penyertaan Tuhan dan tanpa kurang suatu apapun. Bahkan ketika sudah jauh dari orang tuanya, pasti orang tuanya mendoakannya supaya ia sehat-sehat, supaya ia baik di dalam menjalani kehidupannya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga melalui firman Tuhan kita pada saat ini. Yesus sangatlah mengasihi ke-12 muridnya. Akan tetapi walaupun Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, bahwa Yesus ternyata tidak bisa hidup selamanya bersama dengan murid-muridnya secara fisik. Bahwa ada waktu yang akan memisahkan mereka, yaitu waktu yang telah ditentukan Allah, di mana Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Ketika Yesus hendak ditangkap
Dan ketika hendak ingin disalibkan, Yesus memberi pemahaman bagi para murid-muridnya dan bahkan kepada setiap pengikut-pengikutnya atau kepada setiap orang-orang yang percaya bahwa Bapa memelihara dan menopang setiap orang-orang yang percaya dalam menjalani hidup yang adalah hidup tentang Tuhan. Setiap orang-orang yang percaya adalah milik Allah. Sehingga sebagai milik Allah, kita layak bersyukur, kita layak bersukacita, kita layak merasa bahagia, dan tentu kita layak untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita untuk bersaksi kepada dunia, sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang setia melaksanakan tugas panggilannya di dalam melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berdoa agar setiap orang-orang percaya dilindungi, agar setiap orang-orang percaya terjauh dari hal-hal yang jahat, serta dapat mengabulkan dan melakukan kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keseluruhan Yohanes 17 ini, Injil Yohanes pasal 17 ini menjelaskan kepada kita 3 pokok doa Yesus. Yaitu yang pertama, Yesus berdoa bagi dirinya. Yang kedua, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan yang ketiga ialah Yesus berdoa bagi kesatuan orang-orang percaya. Sekaligus Bapak Ibu, jika kita mengaitkan tema minggu kita pada malam hari ini, dan di dalam minggu ini ialah kebahagiaan orang benar. Apa itu kebahagiaan kita? Apa yang menjadi landasan kita untuk kebahagiaan itu? Paling sedikit ada 3 hal, Bapak Ibu. Ada 3 hal kebahagiaan orang benar yang dapat kita temukan dalam doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa. Antara lain yang pertama ialah kebahagiaan karena orang benar adalah milik Tuhan dan hubungan dipulihkan. Kebahagiaan karena orang benar adalah milik Tuhan dan hubungan dipulihkan. Ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dengan pemulihan hubungan yang telah dilakukan Yesus, membuat status kita tidak lagi sebagai orang yang berdosa, melainkan menjadi anak-anak Allah yang harus memiliki cara hidup yang berbeda dari dunia ini. Dan kita perlu memahami, Bapak Ibu, bahwa hubungan yang telah dipulihkan yang terdapat antara Bapa, Yesus dan murid-muridnya atau orang-orang percaya mendorong dan menopang kita pada sebuah kesadaran bahwa doa Yesus kepada Bapanya adalah demi kita dan untuk kita, sehingga kita dapat menjalani dan memenuhi rencana Bapanya melalui kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan orang benar adalah karena Allah memelihara hidup orang-orang percaya. Kebahagiaan orang benar adalah
karena Allah memelihara hidup orang-orang percaya. Ayat 12 dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Artinya Bapak Ibu, doa Yesus tidak hanya meneguhkan hati para murid pada waktu itu, tetapi juga berbicara tentang pemeliharaan Allah Bapa bagi orang-orang yang percaya. Sehingga dengan iman, dengan cara hidup kita, kita dapat mencerahkan, kita dapat mengajari bahwa kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini yang kita hadapi tentu bukanlah untuk kita hindari. Akan tetapi segala kehidupan yang penuh tantangan ini haruslah dihadapi dengan percaya kepada Tuhan kita. Haruslah kita hadapi dengan meyakini dan percaya bahwa Tuhan di dalam segala hal setia dan senantiasa memelihara kehidupan kita setiap hari. Yesus telah berdoa untuk kita semua agar para murid-muridnya, agar para pengikut-pengikutnya sanggup dan tetap berbahagia di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan atau cobaan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan orang-orang benar karena Allah telah menguduskan dengan kebenarannya. Kebahagiaan orang-orang benar karena Allah telah menguduskan dengan kebenarannya. Ayat 17 dikatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian di ayat 19 juga dikatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tentu sebagai orang yang telah dikuduskan dengan kebenarannya, Tuhan telah mempersiapkan kita. Tuhan telah mempersiapkan setiap pengikut-pengikutnya untuk mampu menjalankan peran sebagai orang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hal ini Bapak Ibu dapat kita jalani, dapat kita hidupi apabila kita mengimani bahwa Allah telah menguduskan kita dan bersih dengan kebenarannya. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Kami telah beribadah. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan melalui firman yang telah kami dengar, boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dimampukan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bahwa kebahagiaan orang-orang benar ialah karena kami milik-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan yang mengarahkan kami untuk tetap setia kepada-Mu, mengarahkan kami untuk tetap berbuat kebenaran di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai apapun segala pekerjaan mereka. Tuhan yang lindungi, memelihara mereka. Tuhan yang mencukupkan
kami yakin dan percaya Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pertolongan di dalam hidup kami. Terlebih di situasi COVID-19 yang belum berakhir sampai pada saat ini. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.